Kemarin Bitcoin sempat drop minus 12% dalam waktu hanya 1 hari aja, dan banyak banget yang panik karena penurunannya ini cukup mengerikan. Dan timbul pertanyaan, apakah Bitcoin ini sudah game over? Lebih baik lo nonton video ini sampai habis biar lo tahu apa yang lo harus lakuin. Let's go. Jadi hari ini tanggal 20 Agustus 2023, gue nggak tahu video ini akan kapan naiknya. Hopefully editor gue bisa kerjain editannya ini cepet dan video ini bisa segera tayang di YouTube. Per detik ini harga Bitcoin udah ada di angka 26.000 US dollar per keping Bitcoinnya. Kemarin ini sempat turun minus 12% hanya dalam waktu 1 hari, dan penurunannya juga sangat signifikan sekali. Kita tahu kalau sebelumnya Bitcoin itu pernah di angka 30.000 dan sekarang kembali lagi ke 26.000. Apakah ini tanda-tanda Bitcoinnya akan semakin turun ke bawah sampai ke level 20.000 atau balik lagi ke 13.000, sehingga mungkin kalau misalkan kita sebelumnya udah punya Bitcoin dan kita beli Bitcoin, kita harus jual sekarang juga karena ada tanda-tanda bahaya, atau ini malah peluang yang bagus buat kita untuk mendapatkan Bitcoin atau membeli Bitcoin di harga yang terdiskon cukup menarik saat ini. Gue punya 2 skenario Bitcoin yang mungkin akan terjadi di dalam 2-3 bulan ke depan, dan hopefully ini bisa memberikan kalian clue atau tanda-tanda apakah kalian malah harus jual atau kalian harus menganggap ini adalah sebuah peluang agar nanti ketika halving di 2024 dan nanti di 2025 kita bisa sama-sama mendapatkan profit dari kenaikan harga Bitcoin. Tapi sebelum kita ke chart, gue punya cerita yang menarik. Kemarin teman gue curhat, katanya dia udah hold posisi Bitcoin di salah satu exchange cukup lama. Ada kali sekitar 2 atau 3 bulan. Terus gue bilang, bagus dong, lu mau hold sampai nanti halving? Yes, rencananya dia mau hold sampai nanti halving, tapi katanya balance-nya turun terus tiap hari. Ternyata pas gue cek, dia hold posisinya itu di futures market, dan tentu aja ada yang namanya funding fee atau bayar rate interest dari leverage yang dia pakai. Gue tanya dong, kenapa nggak beli di spot market aja? Katanya kurang greget, soalnya dia mau pakai leverage biar size-nya bisa lebih besar. Terus dia nanya nih, ada solusi nggak? Nah, setelah gue pikir semenitan, gue baru ingat kalau misalkan dia bisa pakai trading platform yang provide Islamic account biar nggak ada fee swap interest atau funding fee. Ya udah, gue suruh dia coba trading di OctaFX karena selain ada Islamic account, OctaFX juga dapat penghargaan The Best Global Broker Asia 2022 dan The Most Secure Broker Indonesia 2022. Jadi lebih trusted aja pastinya. Selain itu gue juga bilang ke dia kalau dia bisa juga sekalian trading forex, index, US stocks, atau komoditi kayak gold kalau ada setup yang bagus dan menarik. Pas gue kasih linknya ke dia nih, gue notice kalau misalnya OctaFX pas lagi ada event yang menarik dan berhadiah. Coba kita lihat ya. Nah, kalau kalian buka link yang gue share di deskripsi, di halaman depannya itu nanti ada seperti ini. Jangan lupa untuk buka akun dulu. Kalau lo mau buka Islamic account, tinggal ke sini aja. Kemudian di sebelah sini ada Islamic account. Klik open account, isi email, password, dan sign up. Abis itu nanti kalian bisa pakai promo gua Andi100 buat dapetin bonus deposit 100% dari deposit awal kalian. Kalau udah buka akun, kalian tinggal klik di sini learn details, kemudian isi email dan passwordnya, kemudian tinggal login. Nah, di sini ada detail eventnya dalam rangka ngerayain Hari Kemerdekaan Indonesia, dan hadiahnya itu nggak main-main, ada 5 iPhone 14 Pro dan 5 Samsung Galaxy Z Flip 4. Caranya tinggal klik participate yang ada di sebelah sini. Abis itu kalian tinggal trading aja at least 1 lot biar dapat kupon undian. Nah, kalau kalian trade 2 lot tambahan, bakal dapat 1 tiket lagi. Jadi semakin banyak kamu trading, semakin besar peluang kamu untuk dapat hadiahnya. Lumayan banget kan? Nah, kumpulin kupon undiannya sampai 28 Agustus 2023. Nanti tanggal 30 Agustus 2023, pemenang hadiahnya bakal diumumin di channel YouTube OctaFX secara live. Menurut gue sih jangan dilewatin ya, mumpung Bitcoinnya juga lagi diskon tuh. Info selengkapnya ada di deskripsi ya. Oke deh, cukup cerita curhatan teman gue, kita langsung aja deh ke chart di monitor. Yuk. Oke, Smart Trader, sekarang di depan layar monitor kalian udah ada chart daripada Bitcoin USDT, dan kalau kita lihat harganya saat ini udah di sekitar 26 ribuan, dan sekarang kita mau analisis lagi kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin, dan kira-kira skenario seperti apa yang kemungkinan besar akan terjadi terhadap Bitcoin di dalam waktu 2-3 bulan ke depan, atau mungkin sampai akhir tahun 2023 ini. Oke, kita akan langsung analisis aja. Di video-video sebelumnya gua udah sempat bilang kalau Bitcoin ini punya satu level resistance yang sangat-sangat kuat, which is di sekitar area 30 ribuan. Ini gua akan bikin level resistance-nya di sini. Kalau kalian jeli untuk melihat, di sini ada level support, kemudian ketika di breakdown ke bawah, di sini dia menjadi area resistance yang cukup kuat. Ditambah di sini kalau kita perhatikan ada sebuah level atau area supply yang menjaga juga, sehingga Bitcoin ini belum sempat untuk breakout area 30 ribuan di sekitar sini. Nah, kalau lo inget juga waktu itu gue sempat bikin satu video di mana konfirmasi Bitcoin itu ketika dia berhasil tembus di area 25 ribu. Alasannya
Alasannya kenapa? Alasannya di area 20.000 ini merupakan sebuah area resistance yang kalau di breakout, kalau kita perhatikan juga di sini ada sebuah pola yaitu inverted head and shoulder pattern. Jadi kurang lebih polanya seperti ini, dan kalau dia breakout ke atas atau breakout neckline-nya, ini merupakan sebuah konfirmasi bahwa marketnya udah siap untuk kembali bullish lagi. Tapi kalau kita lihat di 30.000 udah langsung dihadang oleh area resistance di sebelah sini, dan kalau kita perhatikan sekarang harganya udah kembali lagi ke area support di sekitar 25.000-an. Kita sekarang mau analisis lebih dalam lagi, kita mau buka daily time frame-nya. Kalau kalian perhatikan di sini sebelumnya penurunannya di hari Kamis 17 Agustus kemarin ketika Indonesia merdeka, di sini penurunannya 12% hanya dalam waktu 1 hari aja. Dan semua juga heboh membicarakan tentang Bitcoin di Instagram, di YouTube. Padahal di hari sebelumnya ketika saya membuat satu event kripto yaitu gibah Bitcoin atau gibah kripto, saya udah melihat di sini ada potensi Bitcoin akan mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat dan analisis sebelumnya di sini kita tahu ada sebuah level resistance, dan juga kalau kita perhatikan sebelumnya dia sudah bermain di bawah area box yang ada di sebelah sini. Jadi udah bermain di satu level di bawah area tersebut dan dia drop ke bawah ketika dia berhasil breakdown area support yang di sebelah sini. Sebenarnya kalau kita perhatikan di weekly time frame di sini, kalau kita jeli ada sebuah bearish divergence yang terjadi di area supply di sebelah sini. Jadi ketika harganya membentuk atau membuat higher high di sebelah sini dan tidak mampu untuk bergerak naik melanjutkan kenaikannya ke atas, tapi di sini secara indikator dia membentuk yang namanya lower high. Dan biasanya ketika bearish divergence ini terjadi, harganya akan kembali turun ke level support yang terdekat. Nah, di sini level support yang terdekat sangat jelas sekali terlihat ada di sekitar area neckline daripada inverted head and shoulder yang sebelumnya kita pernah bahas. Kita akan ke daily lagi sekali lagi, dan kalau kita perhatikan sebelumnya, saya mau remove dulu. Di sini ada sebuah area demand yang sangat dekat dengan area neckline yang tadi. Jadi kalau kita coba untuk create area demand yang ada di sebelah sini di sekitar area 24.000 sampai 25.000-an. Nah, di sini bisa menjadi suatu area yang berpotensi membuat sebuah harga ini reject dan kemudian berpotensi untuk rebound. Kenapa saya bilang ini skenario yang pertama dan mungkin bisa terjadi? Karena yang pertama kalau kita lihat di sini ada level support atau swing low yang terdekat di sekitar harga 24.800, dan di sini juga kalau kita lihat ada potensi punya liquidity yang besar sehingga bisa jadi liquidity ini di sweep terlebih dahulu dan setelah itu baru harganya berbalik naik arah ke atas. Jadi menurut saya ini adalah skenario yang pertama yang mungkin terjadi adalah ketika harganya masih pelan-pelan akan turun ke bawah, kemudian dia membentuk yang namanya lower low di sini, kemudian dia sweep liquidity yang ada di sebelah sini, di mana banyak yang pasang area sell atau short karena harganya menembus area support di sini, atau mereka yang pasang buy position mereka menaruh stop loss di sekitar area 24.800. Kemudian ketika menyentuh area demand-nya di sebelah sini, harganya akan membentuk rejection dan kembali naik ke atas. Nah, ini adalah salah satu skenario yang saya pribadi melihat ada potensi untuk terjadi, dan ini perlu dikonfirmasi dengan yang namanya bullish divergence. Jadi kalau kita lihat di sini harganya membentuk yang namanya lower low, tapi indikatornya hopefully nanti kita akan lihat indikatornya membentuk yang namanya higher low di sebelah sini. Dan ini kalau terjadi, ini adalah perfect setup untuk melihat Bitcoin kembali bergerak naik ke atas dan dia sukses melakukan yang namanya rejection atau rebound dari area neckline yang kalau kita lihat di weekly dengan sangat jelas. Di sini kalau kita lihat ada area neckline dan sekaligus di sini merupakan area support yang cukup kuat. Alasannya kenapa? Sebelumnya di sini ada resistance pertama kali, kedua kali resistance kuat, kemudian ketika ditembus dia akan menjadi area support yang kuat juga. Oke, di sini saya juga mengkonfirmasi dengan pendekatan yang lain yaitu menggunakan Elliott Wave Analysis. Jadi kalau saya coba untuk remove dulu dan saya akan coba untuk membuat sebuah wave analysis, kita lihat dari sini udah mulai membentuk satu impulsive movement naik ke atas. Jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini wave kelima. Dan setelah 5 wave impulsif biasanya diikuti oleh 3 wave atau ABC correction wave. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah wave A, kemudian di sini adalah wave B, dan wave C ini berpotensi untuk turun di atas level A atau di bawah level A sedikit baru dia naik lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 jenis flat correction pattern. Di sini ada yang regular di mana panjang A, B dan C itu cenderung sama. Nah, di sini yang kita lihat berpotensi terjadi yaitu ketika B-nya menembus swing high yang sebelumnya. Jadi wave 5 di sini berhasil ditembus karena kalau kita lihat di sini dia berhasil menembus. Kemudian dia membentuk wave C atau C di mana dia juga akan menembus wave A yang ada di sebelah sini. Jadi di sini sangat inline, apalagi di wave C di bawah
situ ada area demand juga, jadi dia akan menembus sedikit ke sekitar area 24 ribuan, kemudian dia punya potensi untuk naik lagi ke atas untuk melanjutkan ke wave yang ketiga atau another sequence of impulsive wave 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nah, itu adalah skenario yang pertama, dan skenario yang pertama ini seharusnya adalah skenario-skenario yang kita inginkan. Jadi, kalau saya pribadi melihat Bitcoin ini sebenarnya masih di dalam satu range yang sangat aman, di mana masih ada di atas angka 25.000 atau 24.000, dan di situ juga ada very strong support di sekitar sini. Jadi menurut saya pribadi penurunan Bitcoin ini berkaca pada skenario tersebut itu merupakan satu peluang yang perlu kita ambil kalau misalkan kita memang melihat Bitcoin dan percaya Bitcoin ketika halving dan supply-nya dipotong setengah, dia akan kembali naik dan membuat all time high yang baru. Oke, sekarang kita akan sedikit ke skenario yang kedua, di mana kalau kita perhatikan di sini memang ada yang namanya potensi double top. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah top yang pertama dan di sini adalah top yang kedua, dan neckline-nya udah pasti di sekitar sini. Kalau misalkan area support di 24.800 ini berhasil di breakdown dengan cukup impulsif ke bawah, ada potensi dia akan mengenai atau mencari target daripada double top itu sendiri. Jadi kalau kita coba ukur dari atas sini ke bawah sini, ada potensi penurunan daripada Bitcoin itu bisa jadi mencapai area di bawah sini. Karena kalau kita lihat di sini juga ada area support resistance, di mana di sini sebelumnya ada area resistance, kemudian di sini menjadi support, beberapa kali berhasil reject, dan di sini juga ada potensi dia turun ke bawah sini dan kemudian kembali lagi naik ke atas. Nah, kalau kita coba ukur dengan Fibonacci, di mana tadi kita udah lihat dan bisa hitung di sini ada satu impulsive wave, 1, 2, kemudian 3, di sini 4, di sini 5, dan di mana di sini merupakan wave yang pertama dari wave yang besar, dan biasanya ketika dia koreksi membentuk ABC correction di wave yang kedua, itu koreksinya untuk wave yang kedua biasanya mencapai 61% daripada wave yang pertama. Jadi kalau kita coba untuk ukur menggunakan Fibonacci, di sini level 61,8%-nya ada dan tepat di area sekitar 20.000 sampai 21 ribuan. Jadi kurang lebih di kotak ini merupakan salah satu area yang sebenarnya bisa menjadi area of interest kita. Kalau misalkan harganya turun dan mencapai target daripada double top, di sini kita bisa coba untuk melihat apakah ada rejection. Kalau ada, menurut saya pribadi ini adalah good entry banget, dapat diskon yang jauh lebih murah lagi di sekitar harga 20 ribuan sampai 21 ribu. Jadi apakah ada potensi untuk turun sampai ke 20 ribu? Menurut saya pribadi tetap ada potensi untuk turun ke 20.000 melihat kondisi yang saat ini seperti ini, dan sebenarnya ini merupakan peluang untuk kita melihat nanti di tahun 2024 ketika dia halving, dia akan siap untuk bergerak lagi bullish naik ke atas. Oke, di sini kita bisa lihat dan kita bisa lihat gambarnya. Ketika terjadi wave pertama, di sini koreksi wave kedua atau ABC correction-nya itu sampai di 61,8 biasanya, dan mostly generally seperti ini. Nanti di wave keempat baru sekitar 38,2% daripada wave yang ketiga. Jadi di sini juga ada salah satu skenario yang bisa terjadi di mana koreksinya bisa mencapai 61,8%. Dan kalau kita coba ukur lagi pakai Fibonacci external retracement dari bawah sini ke atas sini, dan kita coba aktifin external retracement-nya, nah 61,8-nya juga kurang lebih ada di sekitar sini. Jadi di sini memang area of interest. Apabila neckline di sekitar area 25.000 ini atau 24.000 ini berhasil di breakdown ke bawah. Jadi poin yang bisa kita ambil dari penurunan Bitcoin di sini adalah yang pertama, penurunan 12% di dalam satu hari ini, menurut saya pribadi kita perlu melihat secara big picture-nya terlebih dahulu, apakah memang benar Bitcoin ini saat ini sedang di dalam keadaan yang berbahaya atau enggak. Dan menurut analisis yang kita udah lakukan, saya merasa ini justru adalah sebuah peluang untuk kita bisa dapat harga Bitcoin di harga yang jauh lebih rendah lagi. Poin nomor 2, kita nggak ada yang tahu masa depan, tapi yang bisa kita pelajari adalah sejarahnya atau historinya, di mana sudah 3 kali halving sebelum-sebelumnya, dan ketiga momentum halving yang sebelumnya itu Bitcoin berhasil bergerak bullish menjelang halving, bahkan setelah halving sampai membentuk harga tertinggi yang baru atau all time high-nya. Pastinya gue nggak bisa menjamin hal ini, tapi menurut apa yang udah gue pelajari dan gue research, gue cukup yakin halving di 2024 nggak akan jauh beda dengan halving-halving yang sebelumnya, which is marketnya akan kembali bullish. Jadi penurunan seperti ini menurut saya pribadi merupakan sebuah peluang. Tapi kembali lagi disclaimer bahwa di sini tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual. Silakan lo decide sendiri apa yang terbaik buat portofolio investasi lo sendiri. Sekian dari gue, semoga video ini membantu. I'll see you in the next video. Bye-bye.